Ya, kita akan menuju untuk kategori B. Kali ini cukup ramai ya. Kategori B diperlombakan dengan sistem by time seperti kategori sebelumnya. Jadi siapa yang melintasi urutan pertama akan menjadi pemenang. Ini kategori A mengikuti pemanasan. Kita lihat cukup ramai untuk kategori B. Kita lihat ada sekitar 24 peserta meramaikan perlombaan kali ini, diikuti dari tim DMCT, Ubung Academy, ikut juga BART, Buleleng, dan juga banyak peserta individu yang cukup penasaran dengan jalannya bagaimana keseruan dari serangan Kriterium Party hari ini. Kita lihat 28 peserta cukup ramai. Kita harapkan berjalan dengan lancar, aman, dan juga keseruan. Kita lihat masih menjadi satu besar 10 lap untuk kategori B hari ini. Masih kita lihat jadi satu, belum ada yang melepaskan diri. Ada juga peserta dari KGB, Pak D, pembalap senior dari KGB Racing Team. Sepertinya ada yang melepaskan diri, kan? Belakang aja, sini aja. Sini aja dulu, sini dulu. Tunggu. Ya, kita lihat masih berkumpul menjadi satu. DMCT melakukan pengejaran, apakah bisa menyambung ke depan. Cukup banyak untuk peserta hari ini. Kita lihat. Masih DMCT melakukan menarikan di depan. Ferik dari DMCT diikuti oleh pembalap-pembalap lainnya. Nur Hamid dari Goes Pagi sepertinya melakukan dari OnlyFans CC Rinjani mungkin ya. Ya, Lombok. Kita lihat masih banyak. Kakek, I love you, Kek. Masih banyak peserta. Ya, di belakang ini sepertinya bukan peserta ya. Mereka adalah rombongan liar atau Romli yang ingin melakukan pemanasan. Romli. Kita lihat apakah bisa menyambung ke depan. Ini sudah mulai menaikkan kecepatan untuk peserta dari GD ini. Satu gerombolan depan masih. Kita lihat apakah mereka akan berhasil melepaskan diri. Ya, kita lihat dari sini saja. Sudah cukup banyak peserta hari ini. Tersisa sekitar 15 peserta di depan dari pembalap harapan dari Elite Team, bukan dari kelas elit tapi Elite Team yang mengaku elit sepertinya. Kita lihat masih 15 peserta di depan tim elit melakukan penarikan, mengangkat speed untuk melaju ke depan. Masih di kategori B untuk perlombaan hari ini. Diikuti total 20 peserta. 8 lap lagi untuk race kali ini kategori B. Satu peloton besar BMCT Ubung Academy diwakili oleh Pak Madi Jadi, Pak D dari KGB Nur Hamid,
Ginanjar dari Nizar, podium musim seri lalu. Juga ada Yudi dari Elite, masih menjadi satu grup besar. Kita lihat cukup ramai untuk kategori B ini. Bisa dikatakan untuk kategori penghobi ya, karena banyak penghobi yang ikut untuk hari ini. Masih ramai. Kita lihat Pak Dijadi mewakili dari Ubung Academy atau tuan rumah sprinter, salah satu sprinter Om dari Ubung Academy, mulai menaikkan speed. Setiap di tikungan speed dinaikkan. Kita lihat apakah ada yang melepaskan diri. Sepertinya ada yang melepaskan diri. Ginanjar dari BART, apakah akan dikejar oleh dari tim-tim lainnya? Sepertinya tidak dilepaskan begitu saja Robi untuk melakukan pengejaran kali ini. Robi, apakah bisa menyambung? Sepertinya tertangkap juga. Ya, masih terjadi jual beli serangan strategi dilakukan oleh pembalap hari ini. Kita lihat mereka akan berkumpul lagi. Speed cukup kencang ya, 55 km per jam hari ini untuk kategori B. Di kategori women tadi speed sudah juga cukup kencang, sekitar 45 km per jam di lintasan yang lurus. Kita lihat masih menjadi satu, mulai menipis dari pembalap-pembalapnya. Robi memberikan harapan kepada tim elit CC, bukan kelas elit tapi tim elit. Ya, kita lihat ke depan apakah berhasil. Ya, 7 lap lagi, 7 lap untuk DMCT. Ayo Pak, semangat dikit lagi Pak. Ya, apakah bisa menambah ke depan? Ayo Pak, sedikit lagi nyampe Pak. Ya, Nur Hamid, Pak Dijadi, Edi, wah, meliuk-liuk Edi, meliuk-liuk Robi. Buat apa itu ya Gus? Udah gak kuat itu. Ya? Oh, udah kuat lah. Kita lihat masih menjadi satu, pembalap Robi. Masih Robi Sanjaya masih memimpin, menarik di depan untuk kategori B, diikuti oleh banyak yang lain. Ada apakah akan ada yang melepaskan diri? Jadi belum ada. Kita lihat Robi, wah gagah sekali nok Robi. Kita lihat lintasan lurus. Apakah seperti ada yang attack di depan ya, pembalap dari Lombok. Kita lihat sini aja, ke sini ya. Bisa melepaskan diri, sepertinya bisa melepaskan diri. Bisa melepaskan diri di depan. Apakah bisa disusul oleh tim dari BART? Sepertinya bisa. Oh, apakah akan dia bertahan melakukan breakaway sejauh ini? Dipantau saja oleh pembalap lainnya. Kita lihat pembalap dari Elite, pembalap dari Lombok, tim Rinjani tim, sepertinya melepaskan diri, tidak bisa terkejar oleh rider-rider lainnya. Kita lihat masih, wah, sepertinya masih melakukan break. Awas. Cukup ramai untuk hari ini, 70 peserta total. Untuk FD sendiri diikuti oleh 28 peserta. 24 peserta. 6 lap lagi, 6 lap tersisa. Apakah bisa melepaskan diri untuk pembalap di depan? Kita akan melihat. Sepertinya disusul oleh tim DMCT. Pak Dijadi melakukan pengejaran, apakah bisa? Pak Edi akan melakukan bridging, sepertinya dilepaskan saja.
pembalap dari Rinjani Cycling Team masih melakukan posisi melepaskan diri. Apakah akan bisa menjauhkan dari peloton lainnya? Kita lihat masih sendiri saja, gap sekitar 100 meter ke belakang, cukup lumayan. Stasiun. Nggak ada yang ngejar, sepertinya dilepaskan begitu saja. Sejauh ini masih ada satu di depan Lombok dengan gap sekitar 100 meter. Oh tidak ya, 50 meter. Sekitar 5 detik sini aja. Kita berada di peloton untuk melihat apakah akan ada yang melakukan bridging. Sepertinya tidak ada. Masih kita lihat ada satu peserta wanita yang juga mengikuti Cat B, Cory, yang merupakan atlet triathlon sebenarnya dari Jasa Lindo Sport. Apa? Nah, ikut women, dia ingin menjajal bagaimana keseruan dari Cat B. Kita lihat belum ada yang melakukan pengejaran di depan. Kanan aja, kan. Nah, sini aja. Kita lihat masih cukup banyak untuk peserta Cat B, masih berkumpul jadi satu. Belum ada yang melakukan pengejaran untuk kategori B ini ke depan. Masih pembalap dari Lombok atau Rinjani Cycling Club masih memimpin untuk kelas kategori B ini. 5 lap lagi, 5 lap tersisa. Kita lihat apakah akan melakukan pengejaran dari tim elit. Ya, sepertinya tim elit akan bekerjasama dengan tim Boys Pagi atau GSCC dan juga BART. Apakah tim elit bisa melakukan kerjasama dengan pembalap lainnya untuk mengejar Lombok? Sepertinya langsung di marking ya dari tim Lombok, karena tim Lombok masih tersisa 3 di belakang, 1 di depan. Apakah ini strategi dari tim Lombok agar bisa melepaskan diri? Kita lihat 5 lap tersisa. Ada sekitar 12 untuk di peloton depan, dan masih ada satu yang melepaskan diri dari tim Rinjani. Kita lihat gapnya lumayan jauh. Terima kasih kepada Bapak Pecalang juga yang ikut mengamankan jalannya perlombaan hari ini. Kita lihat mulai menaikkan tempo sepertinya. Apakah berhasil untuk melakukan pengejaran ke depan? Speed berada di sekitar 52 km per jam. Mari kita lihat. Masih menjadi satu Yudi Arnawan dari tim LCC, masih belum mau mencopotkan diri. Kita lihat sepertinya ada yang melakukan pengejaran ya. Tampaknya Cory dari tim Rinjani CC, yang juga merupakan atlet triathlon, meraih posisi kedua kemarin di triathlon Ironman Lombok untuk kategori women. Lumayan ya depan. Kita lihat masih di depan Cory. Lumayan jauh untuk leader di depan. Kita lihat, kita mengikuti di peloton dulu aja ya. Akan lihat jalannya perlombaan. Masih penonton
mulai memadati arena serangan hari ini. Kita lihat apakah akan terjadi. Wah, ambil kanan, ambil kanan, ambil kanan, ambil kanan. Bilangin ambil kanan, bilangin ambil kanan guys. Ya, karena kita berada di lintasan umum, diharapkan untuk pembalap mengambil di sisi kanan. Ambil kanan ya, ambil kanan. Agar kita masih berbagi share the road pertama. Untuk leader di depan sendiri cukup jauh, Grab mulai menambah gap sepertinya, sudah melakukan putaran di depan sekitar ada 20 detik untuk tim Rinjani CC. Kita lihat satu pembalap lepas di depan. Apakah akan berhasil sampai finish? Kita lihat mulai menaikkan tempo lagi itu lintasan ke depan. Kita akan melihat untuk ke depan gapnya seberapa jauh. Wah, ini lumayan jauh gapnya. Sepertinya sekitar 30 detik ya, hampir 20 detik lah, 20 detik. Untuk gapnya lumayan jauh untuk di depan. Kita lihat hampir setengah putaran gapnya untuk ke depan. Sama saya lihat gap B hari ini. Kita lihat cukup jauh ini. Untuk peloton besarnya masih di belakang. Kita lihat untuk leadernya masih di depan satu. 3 lap tersisa, sudah melakukan overlap tampaknya. Ada satu pembalap yang di overlap. Tandus itu. Masih melakukan posisi seperti triathlon dan trial. Makanya tuh satu yang di overlap masih bisa mempertahankan power sejauh ini. Tersisa 4 lap. Jam cukup jauh ya. Kita tunggu aja di belakang. Lumayan. Tuh 2. Masih bisa melepaskan diri satu pembalap Lombok. Kita lihat ada beberapa yang sudah di overlap. Hah? Ya, strateginya cukup bagus. Awas. Mikir. Ya, kita lihat. Mikir. Peloton sudah mulai tampak, dipimpin oleh Perik, maaf menurut saya. Duh, kok Robi hilang? Robi hilang, guys. Panik juga. Ya, pembalap sudah mulai berguguran. Kita lihat Robi. Aduh, bagaimana ini? Ya, sepertinya melepaskan diri. Strateginya kurang bagus menurut saya. Karena di lap awal terlalu nafsu untuk menarik ke depan, seharusnya mengikuti perlombaan saja ya, memantau kondisi. Kita lihat sepertinya peloton besar tampaknya sudah mulai menyerahkan diri. Tersisa ya Nur Hamid, DMCT ada 3 pembalap. Pak Toedi masih di situ, BART Nizar dan Ginanjar juga masih berada di peloton kedua atau chaser group. Gap ke depan sekitar setengah menit sepertinya, 30 detik ya. Ini ada satu pembalap yang overlap. Adik, Pak,
Ah, jatuh. Iya. Kurang ajar kamu guys sama orang tua. Kita lihat tersisa 3 lap terakhir untuk kategori B ini. Kita melaju ke depan mengikuti chasing group atau grup yang mengejar, karena ada satu yang di depan. Kita lihat tim BART kok malah ngobrol. Kok ngobrol? Gimana nih lomba kok ngobrol? Ayo dikejar. Tuh, tengahnya tuh. Itu yang depan. Overlap tuh. Gimana ya, satu peloton di overlap? Hati-hati, fokus. Kok tiga isi kira? Kita lihat, tampaknya peloton sudah mulai menurunkan tempo. Tuh, melihat siapa mereka mencari podium kedua. Wah, sepertinya lakukan attack dari OnlyFans atau Rijani Rory maju, diikuti oleh pembalap dari BMCT, di marking oleh 2 tim dari Lombok. Cukup dominan hari ini tim dari Lombok, melepaskan diri satu di depan, dan juga masih ada 3 pembalap yang mengikuti di peloton depan. Yudi Arnawan mencoba memasuki peloton lagi, apakah berhasil? Kita lihat kali ini memasuki 2 lap terakhir. Ya, melakukan sprint, sepertinya mencoba melepaskan diri satu pembalap dari Defense. Apakah berhasil? Last lap. 1 lap terakhir. Ayo, pengejaran. Yudi kali ini dari sisi apakah berhasil melakukan braking? Sepertinya mampu, karena peloton sudah melakukan penurunan tempo. Apakah Nur Hamid melakukan attack? Apakah berhasil Nur Hamid? Nur Hamid melepaskan diri, dikejar oleh tim dari OnlyFans atau dari Lombok. Oh, sepertinya last lap. Nur Hamid kali ini melakukan tarikan di depan, cukup kencang, 45 km/jam. Memasuki lap terakhir di kategori B. Perlombaan berjalan sekitar 25 menit. Nanti aku turunin di start di finish ya. Iya, nanti di belakang. Oh iya, sana. Ya, sana. Turunin di kiri aja nggak apa-apa, jangan di kanan nanti. Ini kita akan melakukan liputan untuk pemenang pertama. Cukup jauh gapnya. Apakah sudah finish? Jangan-jangan. Ya, taruh kanan. Ya. Kita lihat apakah sudah memasuki garis finish untuk pembalap pertama. Maka akan jadi pembalap pertama yang memasuki
Dari finish kita lihat pembalap dari lawan nomor 4. Sementara peloton baru saja lewat. Wah, ya apa dia overlap? Gimana ini? Kita lihat, wah, melakukan sprint. Wah, kita lihat, apakah Gori di depan? Oh, kan berhasil. Oh, disusul oleh Gledin. Tim Lombok menyapu 1-2, diikuti oleh DMCT. Gimana? Persiapan poin race. Gimana? Cat B gimana? Cat B. Kok ada yang ke overlap gimana? Wah, yang ke overlap ini Mas Robi. Ya, coba diinterview dulu orangnya yang ke overlap. Ada apa yang terjadi dengan Mas Robi? Apakah kita interview dulu gimana Mas Robi? Loh. Lihatin ini.